Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Mengikut Yesus hanya sebatas sunat. Inilah kesalahan daripada saudara kita yang tadinya adalah mantan. Jadi, dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dia berbalik arah, balik badan dari mengikut Yesus, mengikut dirinya sendiri, keinginan, kemauan, kehendak dirinya sendiri. Nah inilah kesalahannya, karena dia hanya tahu mengikut Yesus itu untuk hal-hal yang lahiriah saja. Padahal mengikut Yesus itu adalah perkara-perkara yang surgawi, perkara-perkara yang di atas. Jadi ini yang dia katakan, mengikut Yesus apanya? Mengikut Yesus, Yesus disunat. Apakah orang Kristen disunat? Apakah pendeta-pendeta disunat? Nah, inilah kesalahannya. Jadi, dia pikir mengikut Yesus harus disunat. Padahal yang benar adalah sunat hati. Penanggalan diri, penanggalan akan manusia lama, tubuh yang berdosa haruslah dimatikan. Jadi Alkitab banyak menjelaskan bagaimana kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah hal-hal yang duniawi ataupun hal-hal yang lahiriah saja. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, maaf. Namanya mantan, kalau tidak tahu bagaimana cara mengikut Yesus, minimal tanya sama Mbak Google, akan memberikan jawaban. Inilah jawaban Mbak Google. Syarat mengikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Menyangkal diri artinya menempatkan diri bukan sebagai pusat, melainkan Kristus sebagai pusat kehidupan. Memikul salib artinya turut menderita dalam pelayanan-pelayanan yang dikehendaki Yesus. Menyangkal diri berarti hidupku, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya kita tidak hidup secara duniawi, mengikuti kehendak bebas kita, menuruti hawa nafsu daging kita. Jadi, itu semua haruslah ditanggalkan, haruslah dimatikan, disalibkan. Inilah yang disebut sunat hati, supaya Kristus yang hidup di dalam kita. Ini jawaban yang benar dan sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi kesalahan daripada mantan kalau dia tidak belajar dengan benar, dia akan tertipu oleh iblis dengan segala dustanya, kebohongannya. Yang kedua, mengikut Yesus berarti Yesuslah yang berjalan di depan kita. Berjalan mengikuti kehendaknya, bukan kehendak kita. Berjalan dalam Roh, mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Tuhan, aku akan mengikut Engkau jika Engkau sembuhkan aku, jika Engkau berkati aku, jika Engkau menjawab doaku. Bila tidak, aku tidak akan mengikut Engkau. Yesus mau ikut Yesus, tetapi ada syaratnya. Yesus harus ikuti kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita. Inilah kesalahannya. Ini namanya Yesus mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Yesus. Banyak orang yang seperti ini baru mau percaya kalau Tuhan menjawab doanya, kalau Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Yang ketiga, mengikut Yesus artinya meneladani perkataan dan perbuatan Yesus dalam hidup sehari-hari. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup.
target kita, sasaran kita menjadi seperti Yesus, mengikuti karakternya, mengikuti kehendaknya, mengikuti teladannya di dalam hidupnya. Yang keempat, mengikuti Yesus digambarkan seperti membangun sebuah menara sampai selesai. Artinya mengikuti Yesus harus sampai akhir hidup kita, sampai ke tujuan kita, sampai kita bertemu dengan Yesus. Inilah yang disebut sekali Yesus, tetap percaya, tetap setia. Ini baru yang disebut mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang kelima, mengikut Yesus itu tidak pakai dalil-dalil ataupun sejuta alasan. Seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Matius 8 ayat 21. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada kata dahulu. Mengikut Yesus berarti Yesuslah harus yang menjadi prioritas hidup kita, yang harus didahulukan, yang terutama dalam hidup kita. Mata kita harus tertuju kepada Yesus, fokus kepada Yesus, jangan alihkan pandangan kita. Bila tidak, kita akan gagal mengikut Yesus, karena kita tidak fokus kepada dirinya atau kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Yang keenam, mengikut Yesus itu berarti mau menjadi murid Yesus, bukan hanya ikut-ikutan. Kita mau sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, mempunyai kerinduan untuk mengenal Yesus. Sebagaimana murid-murid yang pertama, mereka sudah mendengar tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 37 dan 38. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ada kerinduan untuk mengenal Yesus. Akhirnya mereka mengikut Yesus dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Yang ketujuh, jadi jika saudara mau mengikut Yesus, hanya mengikut secara lahiriah saja, atau sebatas sunat saja, itu ataupun juga mengikut Yesus karena berkat, karena sudah diberkati Tuhan, itu namanya bukan mengikut Yesus, mengikut keinginan sendiri. Ya, mengikut Yesus tentunya akan bertentangan dengan mengikuti keinginan kita. Karena kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita. Sekali lagi, menyangkal diri dan memikul salib, yang itu berarti hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kristus semakin besar dan aku semakin kecil. Inilah mengikut Yesus yang benar. Tentu tidak akan menyangkal Yesus ataupun berbalik badan seperti mantan. Itu sesat namanya. Ya, dia sudah berjalan menuju surga, berbalik arah, tidak mengikut Yesus, mengikuti keinginan dirinya sendiri. Itulah yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Hamba berharap, bertobatlah, baliklah kembali. Yesus mengasihimu. Back to the Bible. Inilah kebenaran. Inilah jalan yang benar. Yesuslah kebenaran itu.